dari kelompok 3 akan menampilkan video mengenai perbandingan vektor pada mata pelajaran Matematika Peminatan dengan guru pembimbing Pak Mus Haryanto SPD GR. Namun sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Andi Sakina Nuranisa. Perkenalkan, nama saya Sri Lihardianti. Saya Siti Fatimah Zahra Hajira. Saya Nadia Melani Maksir. Dan saya Muhammad Rahman. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai perbandingan vektor. Nah, untuk itu silahkan simak penjelasan berikut ini. Pertama yang harus kita ketahui adalah pengertian vektor itu sendiri. Pada materi sebelumnya, kita telah mempelajari tentang vektor. Nah, di sini saya akan mengulangi apa sih yang dimaksud dengan vektor itu. Vektor adalah suatu ruas garis berarah yang memiliki besaran atau nilai dan arah tertentu. Secara geometris, vektor dapat digambarkan sebagai ruas garis berarah dengan panjang yang menyatakan besar vektor dan arah ruas garis yang menyatakan arah vektor. Untuk lebih jelasnya, bentuk vektor dapat kita lihat pada gambar di samping ini. Nah, setelah kalian amati bentuk vektor di samping, saya dapat mengatakan bahwa vektor A sama dengan vektor C, karena kedua vektor memiliki panjang dan arah yang sama, meskipun letaknya berbeda. Setelah kita mengetahui pengertian vektor, tentunya kita juga harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan perbandingan vektor itu. Nah, perbandingan vektor adalah suatu vektor yang digunakan untuk mengetahui di mana letak suatu titik yang memiliki perbandingan nilai. Untuk lebih jelasnya, kita lihat pada gambar di samping terdapat ruas garis AP dan B, di mana vektor AP memiliki nilai M dan vektor PB memiliki nilai N. Jadi, perbandingan antara vektor AP banding PB yaitu M banding N. Selanjutnya, pembagian perbandingan vektor. Perbandingan vektor dibagi atas dua berdasarkan tinjauannya. Yang pertama, tinjauan geometris. Yang kedua, tinjauan analitis. Untuk perbandingan vektor, terdapat 3 jenis pembagian ruas garisnya, yang mengakibatkan terdapat 3 pula bentuk perbandingannya. Misalkan, terdapat titik A, B, dan P pada sebuah ruas garis, di mana kita anggap titik P sebagai pembagi ruas garis AB. Ada 2 kemungkinan letak titik P. Yang pertama, titik P terletak di antara titik A dan B atau membagi di dalam. Yang kedua, titik P terletak sebelum atau sesudah titik A dan B atau membagi di luar. Secara geometris terdapat 3 peraturan perbandingan vektor, di mana yang pertama yaitu pada sebuah ruas garis terdapat 3 titik. Yang pertama titik A, kemudian titik P, dan titik B, di mana titik P terletak di antara titik A dan B. Nilai titik AP bernilai M dan titik PB bernilai N, sehingga jika perbandingan AP banding PB adalah M banding N, nilai keduanya bernilai positif karena perbandingan AP banding PB secara berturut-turut memiliki arah yang sama. Nah, selain itu, titik P membagi di dalam di antara titik A dan B. Peraturan yang kedua yaitu jika titik P terletak di sebelah kiri atau sebelum titik A dan B. Contohnya dapat kita lihat pada gambar berikut ini, yaitu titik P ke A bernilai M dan titik P ke B bernilai N, sehingga jika perbandingan PA banding PB sama dengan positif M banding positif N. Namun dalam vektor, kita juga dapat menuliskannya jika
AP banding PB sama dengan minus M dibanding positif N. Mengapa nilai M bernilai minus? Karena arah yang tadinya P ke A, kini kita ubah menjadi A ke P, sehingga arahnya yang tadinya ke kanan, sekarang ke kiri. Yang tadinya positif, sekarang menjadi negatif. Syarat dari peraturan ini yaitu nilai M lebih kecil dari nilai N. Selanjutnya, peraturan yang ketiga, yaitu pada sebuah ruas garis terdapat titik A, B, dan P, di mana titik P terletak setelah atau di sebelah kanan titik A dan B, seperti pada gambar berikut ini. Pada ruas garis ini, titik AP memiliki nilai positif M, dan titik BP memiliki nilai positif N. Namun, dalam vektor dapat dijadikan titik A ke P bernilai positif N dan titik P ke B bernilai minus N, yaitu jika perbandingannya AP banding BP sama dengan positif M banding N, namun jika diubah yaitu AP banding PB nilainya yaitu M banding minus N. Sehingga pada perbandingan ini syaratnya yaitu nilai M harus lebih besar daripada nilai N. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut ini, di mana yang pertanyaannya yaitu diketahui ruas garis AB dengan panjang 9 cm jika AP banding PB sama dengan 2 banding 1, gambar letak titik P adalah. Karena nilai AP dan PB secara berturut-turut dan bernilai positif, maka gambarnya seperti di samping ini. Nah, di mana di samping ini kita dapat melihat bahwa AP bernilai 2 dan PB bernilai 1. Nah, setelah itu yang kita ketahui yaitu ruas garis AB bernilai 9 cm. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu menjumlahkan keseluruhan nilai perbandingan dari ruas garis di samping. Pada ruas garis di samping, kita dapat melihat bahwa nilai AP 2 sedangkan PB 1, maka dari itu kita tinggal menjumlahkannya. 2 ditambah 1 sama dengan 3, maka nilai perbandingan keseluruhannya yaitu 3. Nah, setelah itu kita mencari satu persatu. Yang pertama yang harus kita cari yaitu nilai AP. Nilai AP memiliki rumus yaitu 2/3 dikali 9. Mengapa demikian? Karena nilai A ke P memiliki nilai perbandingan 2 dari 3 nilai perbandingan keseluruhannya. Selanjutnya dikalikan dengan nilai ruas AB yaitu 9 cm. Maka dari itu hasil dari AP yaitu 9 dikali 2 sama dengan 18 dan 18 dibagi 3 sama dengan 6 cm. Maka dari itu untuk nilai A ke P nilai A ke P memiliki panjang yaitu 6 cm. Nah, setelah itu kita mencari nilai P ke B. P ke B memiliki nilai perbandingan 1 dari 3 perbandingan keseluruhannya. Maka dari itu untuk operasi penjumlahannya yaitu 1/3 dikali 9 cm. Maka dari itu selanjutnya kita operasikan saja. Selanjutnya yaitu tinjauan analitis pada perbandingan vektor. Pada tinjauan ini kita mengenal namanya vektor posisi, yaitu vektor yang berpangkal di titik O yaitu 0,0 dan dilambangkan dengan huruf kecil. Dapat kita tuliskan yaitu titik O beranggotakan 0,0,0, sedangkan titik A beranggotakan A1, A2 dan A3. Sehingga yang kita dapatkan hasilnya yaitu vektor OA. Vektor OA sama saja dengan vektor A, yaitu sama dengan A1I ditambah A2J ditambah A3K. Maka dapat kita
lihat pada matriks seperti di samping ini. Nah, jika rumusnya yaitu vektor OA ditambah vektor AB sama dengan vektor OB, maka kita dapat memperoleh yaitu vektor OA diganti dengan vektor A, kemudian ditambah dengan vektor AB sama dengan vektor B, karena vektor OB diganti dengan vektor B, seperti di samping ini. Nah, selanjutnya kita dapat memindah ruaskan vektor A ke kanan untuk mencari vektor AB, sehingga rumusnya yaitu vektor AB sama dengan vektor B dikurang vektor A. Contohnya seperti untuk A, anggotanya yaitu 2,-1,6, dan untuk B, anggotanya yaitu -3,2,4. Terus dapat kita peroleh untuk mencari vektor AB sama dengan B dikurang A. Maka dari itu yang pertama yang kita tulis yaitu anggota dari B, yaitu -3, 2, dan 4 dikurang 2, -1, dan 6. Sehingga kita gabungkan dalam satu matriks seperti gambar di samping. Kemudian kita jumlahkan dari -3 dikurang 2 sama dengan -5, kemudian 2 dikurang -1 sama dengan 3, dan yang terakhir 4 dikurang 6 sama dengan -2, sehingga hasilnya yaitu -5i plus 3j dikurang 2k. Nah, selanjutnya yaitu rumus perbandingan vektor pada ruas garis. Nah, jika OA vektor posisinya adalah A, jika OB vektor posisinya adalah B, dan OP vektor posisinya P, maka untuk perbandingan AP banding PB sama dengan M banding N itu berlaku P sama dengan N dikali A ditambah M dikali B per M ditambah N. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan simak contoh soal berikut ini, di mana soalnya berisi misalkan P, Q, dan R adalah 3 titik segaris dan berlaku PR banding RQ sama dengan -2 banding 5. Maka nyatakanlah vektor R dalam P dan Q. Nah, yang pertama yang kita ketahui adalah PR banding RQ sama dengan -2 banding 5. Nah, selanjutnya kita tinggal masukkan rumus, yaitu P sama dengan NA ditambah NB per M ditambah N. Nah, kita substitusi masuk, di mana nilai N-nya yaitu 5, sehingga 5P ditambah nilai M-nya yaitu -2, sehingga ditambah -2Q per 5 ditambah -2. Nah, untuk hasilnya P sama dengan 5P dikurang 2Q per 3. Nah, setelah itu kita dapat lihat pada gambar di samping, kita dapat keluarkan menjadi 1/3 dikali 5P dikurang 2Q. Maka itulah hasilnya atau jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Fatimah Zahra Hajrah. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 3, 5, 6, 7, dan 8. Soal nomor 3 yaitu, misalkan vektor P adalah vektor posisi dari titik P dan vektor Q adalah vektor posisi dari titik Q, serta R adalah titik pada PQ, sehingga berlaku perbandingan vektor PR berbanding vektor RQ sama dengan -3 berbanding 1. Maka vektor R dapat dinyatakan sebagai A, 1/3 2 vektor P dikurang vektor Q, B, 1/3 vektor P dikurang 2 vektor Q, C, 1/2 3 vektor P dikurang 2 vektor Q, D, 1/2 3 vektor P dikurang vektor Q, dan E, 1/2 3 vektor Q dikurang vektor P.
Mari kita simak penjelasan berikut. Diketahui vektor P adalah vektor posisi dari titik P dan vektor Q adalah vektor posisi dari titik Q. Ditanyakan, maka vektor R dapat dinyatakan sebagai penyelesaian PR per RQ sama dengan minus 3 per 1. PR dapat dituliskan sebagai vektor R dikurang vektor P. Sedangkan RQ dapat dituliskan sebagai vektor Q dikurang vektor R. Vektor R dikurang vektor P per vektor Q dikurang vektor R sama dengan minus 3 per 1 kali vektor Q dikurang vektor R. Hasilnya yaitu vektor R kurang vektor P sama dengan minus 3 vektor Q kurang vektor R. Vektor R dikurang vektor P minus 3 dikali vektor Q yaitu minus 3 vektor Q minus ketemu minus yaitu plus minus 3 dikali vektor R sama dengan plus 3 vektor R. Kemudian dari persamaan berikut kita kurangi vektor R. Hasilnya yaitu minus vektor P sama dengan minus 3 vektor Q plus 2 vektor R. Kemudian ditambah lagi dengan plus 3 vektor Q. Hasilnya yaitu minus vektor P ditambah 3 vektor Q sama dengan 2 vektor R. Lalu dibagi lagi dengan 2. Hasilnya 3 vektor Q dikurang vektor P per 2 sama dengan vektor R. Sehingga bisa dituliskan bahwa vektor R sama dengan 1/2 3 vektor Q dikurang vektor P. Jadi jawaban yang tepat adalah E, 1/2 3 vektor Q dikurang vektor P. Nomor 4 yaitu jika titik P terletak pada ruas garis AB sehingga vektor AP banding vektor PB sama dengan min 2 banding 3, maka vektor B dapat dinyatakan sebagai berikut. Vektor AP dibanding vektor PB sama dengan min 2 banding 3. P sama dengan 3A ditambah min 2B per min 2 tambah 3. P sama dengan 3A dikurang 2B per 1. P sama dengan 3A dikurang 2B. 2B dipindah ruaskan jadi 2B sama dengan 3A dikurang P. Jadi B sama dengan 1/2 3A dikurang P. Jadi jawaban yang benar itu C. Soal nomor 5 yaitu diketahui titik A, B, dan C terletak pada satu garis lurus. Jika vektor AB 1/2 vektor AC, maka vektor posisi B dapat dinyatakan sebagai A 1/3 2 vektor A tambah vektor C, B 1/2 vektor A kurang 3 vektor B, C 1/3 vektor A ditambah 2 vektor B, D 1/2 3 vektor B dikurang vektor A, dan E 1/2 vektor A ditambah 2 vektor C. Mari kita simak penjelasan berikut. Vektor adalah ruas garis yang memiliki besaran atau nilai dan arah. Vektor AB sama dengan vektor B dikurang vektor A. Vektor AC sama dengan vektor C dikurang vektor A. Ditanyakan posisi vektor B adalah penyelesaian karena titik A, B, dan C terletak pada satu garis lurus dan vektor AB sama dengan 1/3 vektor AC. Maka dapat kita tuliskan yaitu vektor AB sama dengan 1/3 vektor AC. Maka
posisi vektor B dapat kita cari dengan vektor AB sama dengan sepertiga vektor AC. Rumus vektor AB yaitu vektor B dikurang vektor A, dan rumus vektor AC yaitu vektor C dikurang vektor A. Jadi kita tuliskan dalam kurung vektor B dikurang vektor A tutup kurung sama dengan sepertiga buka kurung vektor C dikurang vektor A tutup kurung. Vektor B dikurang vektor A sama dengan sepertiga vektor C dikurang sepertiga vektor A. B sama dengan sepertiga vektor C kurang sepertiga vektor A ditambah vektor A. B sama dengan sepertiga vektor C dikurang sepertiga vektor A ditambah 3/3 vektor A. B sama dengan sepertiga vektor C ditambah 2/3 vektor A. B sama dengan sepertiga buka kurung vektor C ditambah 2 vektor A tutup kurung. B sama dengan sepertiga buka kurung 2 vektor A ditambah vektor C kurung. Jadi vektor posisi B adalah sepertiga buka kurung 2 vektor A ditambah vektor C tutup kurung. Jawaban yang tepat adalah A, sepertiga buka kurung 2 vektor A ditambah vektor C tutup kurung. Soal nomor 6 yaitu diketahui koordinat A 215 dan B 8-85 serta titik P membagi AB di dalam dengan perbandingan 2:1. Koordinat titik P adalah A, P 5, 4, 11, B, P 3, 2, 10, C, P min 3, 5, 7, D, P 6, min 5, 5, dan E, P 4, min 2, 5. Mari kita simak penjelasan berikut. Misal titik P yaitu XP, YP, ZP membagi garis AB dengan koordinat A, XA, YA, ZA, dan B, XB, YB, ZB di dalam dengan perbandingan AP berbanding PB sama dengan M berbanding N. Maka koordinat titik P dapat ditentukan dengan rumus XP sama dengan buka kurung M dikali XB ditambah N dikali XA tutup kurung per buka kurung M ditambah N tutup kurung. YP sama dengan buka kurung M dikali YB ditambah N dikali YA tutup kurung per buka kurung M ditambah N tutup kurung. Dan ZP sama dengan buka kurung M dikali ZB ditambah N dikali ZA tutup kurung per buka kurung M ditambah N tutup kurung. Diketahui koordinat titik A yaitu 2, 1, 5, koordinat titik B 8-8, 5. AP berbanding PB sama dengan 2:1. Ditanyakan koordinat titik P. Penyelesaian koordinat titik P yaitu X, Y, Z. Maka X sama dengan buka kurung M dikali XB ditambah N dikali XA tutup kurung per buka kurung M ditambah N tutup kurung. M sama dengan 2, XB sama dengan 8, N sama dengan 1, XA sama dengan 2. Jadi kita tuliskan X sama dengan buka kurung 2 dikali 8 ditambah 1 dikali 2 tutup kurung per buka kurung 2 ditambah 1 tutup kurung. X sama dengan buka kurung 16 ditambah 2 tutup kurung per 3. Jadi X sama dengan 18 per 3. X sama dengan 6. Jadi nilai X nya adalah 6. Untuk nilai Y sama dengan buka kurung M dikali YB ditambah N dikali YA tutup kurung per buka kurung M ditambah N tutup kurung. Y sama dengan buka kurung 2 dikali buka kurung min 8 tutup kurung ditambah 1 dikali 1 tutup kurung per buka kurung 2 ditambah 1. Y sama dengan buka kurung minus 8 ditambah 1 per 3. Y sama dengan minus 15 per 3.
Y sama dengan min 5. Jadi nilai Y-nya yaitu min 5. Untuk nilai Z, Z sama dengan buka kurung M dikali ZB ditambah N dikali ZA tutup kurung per buka kurung M ditambah N tutup kurung. M sama dengan 2, ZB sama dengan 5, N sama dengan 1, ZA sama dengan 5. Jadi kita tuliskan Z sama dengan buka kurung 2 dikali 5 ditambah 1 dikali 5 tutup kurung per buka kurung 2 ditambah 1 tutup kurung. Z sama dengan buka kurung 10 ditambah 5 per 3. Z sama dengan 15 per 3. Z sama dengan 5. Jadi nilai Z-nya yaitu 5. Jadi koordinat titik P adalah 6, min 5, dan 5. Jawaban yang tepat yaitu D, P, 6, min 5, 5. Soal nomor 7 yaitu titik M 5, min 2, 3 dan N 1, 4, 8 serta titik P adalah 3 titik yang segaris. Jika vektor PM berbanding vektor MN sama dengan 2 berbanding 1, maka koordinat titik P adalah A 12 min 10 8, B 13 min 14 min 7, C 10 12 8, D 14 min 10 9, dan E 10 min 2 9. Mari kita simak penjelasan berikut. Jika A membagi titik P yaitu A, B, C dan Q yaitu D, E, F dengan perbandingan PA berbanding AQ sama dengan M banding N, maka koordinat A yaitu X sama dengan N kali A ditambah M kali D per M tambah N. Y sama dengan N kali B tambah M dikali E per M tambah N. Z sama dengan N dikali C ditambah M dikali F per M ditambah N. Penyelesaian M 5 min 2 3, N 1 4 8, P segaris dengan M dan N. Vektor PM berbanding vektor MN sama dengan 2 dibanding 1. Misalkan koordinat P yaitu X, Y, Z, M di antara P dan N, di mana vektor PM berbanding vektor MN sama dengan 2 banding 1. Maka 5 sama dengan buka kurung X tambah 2 dikali 1 tutup kurung per buka kurung 2 ditambah 1 tutup kurung. 5 sama dengan buka kurung X tambah 2 tutup kurung per 3, di mana dapat 2 yaitu 2 dikali 1, di mana dapat 3, 2 ditambah 1. Jadi 5 dikali 3 sama dengan X ditambah 2. 5 dikali 3 sama dengan 15. Jadi 15 sama dengan X tambah 2. Plus 2 dipindah ruaskan, jadi 15 dikurang 2 sama dengan X. X sama dengan 13. Jadi nilai X-nya yaitu 13. Untuk Y-nya minus 2 sama dengan buka kurung Y ditambah 2 dikali 4 tutup kurung per buka kurung 2 ditambah 1 tutup kurung. Minus 2 sama dengan buka kurung Y ditambah 8 tutup kurung per 3. Dalam kurung minus 2 dikali 3 sama dengan Y ditambah 8. Minus 2 dikali 3 sama dengan minus 6. Minus 6 sama dengan Y ditambah 8. 8-nya dipindah ruas, jadi minus. Minus 6 dikurang minus 8 sama dengan Y. Jadi Y-nya sama dengan minus 14. Jadi jawaban yang tepat adalah B, 13 minus 14 dan minus 7. Diketahui jika koordinat A 2, 4, 1 dan B 3, 5, 2. Jika
AC pada AB, sehingga vektor AC dibanding vektor BC sama dengan 2 dibanding 4. Maka koordinat C adalah AB per BC sama dengan 2 per 4. C dikurang A per C dikurang B sama dengan 2 per 4. 4. C dikurang A sama dengan 2 C dikurang B. 2C dikurang 2A sama dengan C dikurang B. 2C dikurang C sama dengan 2A dikurang B. C sama dengan 2A dikurang B. C sama dengan 2. 2, 4, 1 dikurang 3, 5, 2. C sama dengan 2 dikali masuk ke 2 dikali 2 sama dengan 4, 2 dikali 4 sama dengan 8, 2 dikali 1 sama dengan 2, dikurang 3, 5, 2. C sama dengan 4, 8, 2, dikurang 3, 5, 2, sama dengan 1, 3, 0. Vektor PS dibanding vektor SR sama dengan 1 dibanding 3, maka vektor SQ sama dengan vektor SQ sama dengan vektor SR ditambah vektor RQ sama dengan 3 per 4 vektor PR ditambah 1 per 2 vektor R sama dengan 3 per 4 vektor R dikurang vektor P ditambah 1 per 2 vektor O dikurang vektor R sama dengan 3 per 4 vektor R dikurang 3 per 4 vektor P dikurang 1 per 2 vektor R. 1 per 4 vektor R dikurang 3 vektor P. Jika vektor SA sama dengan vektor AP, maka vektor AR adalah vektor AR sama dengan vektor AP ditambah vektor SR sama dengan 1 per 2 vektor SP ditambah PS ditambah SR. Vektor RQ ditambah vektor QR ditambah vektor SR. 1 per 2 vektor Q dikurang vektor R tambah vektor R dikurang vektor Q ditambah vektor R dikurang vektor S. 1 per 2 vektor Q dikurang 1 per 2 vektor R ditambah 2 vektor R dikurang vektor Q dikurang vektor S sama dengan 3 per 2 vektor R dikurang vektor S dikurang 1 per 2 vektor Q. Nomor 12. Pada gambar soal nomor 11 di atas, persamaan vektor R dalam vektor P, vektor Q, dan vektor S adalah vektor R sama dengan vektor OQ tambah vektor QR sama dengan vektor Q ditambah vektor QR. Vektor QR sama dengan vektor PS. Vektor PS sama dengan vektor PO ditambah vektor OS sama dengan vektor min P ditambah vektor S. Vektor R sama dengan vektor Q ditambah vektor PS. Vektor R sama dengan vektor Q dikurang vektor P ditambah vektor S. Jadi pertanyaan nomor 13 yaitu pada segitiga ABC, titik P dan Q berturut-turut adalah titik tengah dari AB dan BC. Maka pernyataan yang benar adalah, diketahui itu P titik tengah dari AB dan Q titik tengah dari BC. Maka pernyataan yang benar adalah, penyelesaiannya yaitu pada segitiga di atas ABC, P itu titik tengah dari AB dan Q itu titik tengah dari BC. Misal PB itu 1/2 dari AB dan BQ itu 1/2 dari BC. Jadi PQ sama dengan PB ditambah BQ. PB itu kan 1/2 dari AB dan BQ itu 1/2 dari BC. Jadi 1/2 AB ditambah 1/2 BC.
Nah, 1/2 kan sama, jadi disatukan. Jadi AB ditambah BC. Nah, AB ditambah BC itu kan AC. Jadi jawabannya itu 1/2 AC. Jadi pertanyaannya nomor 14 yaitu diketahui titik P 2, min 5, min 1 dan Q 6, min 1, 7. Jika A titik tengah vektor PQ, maka vektor posisi A adalah, nah, yang diketahui itu titik P 2, min 5, min 1 dan Q 6, min 1, 7. Nah, yang ditanyakan itu vektor posisi A. Jadi penyelesaiannya yaitu A titik tengah vektor PQ. Jadi PA sama dengan AQ. Nah, jika ada bentuk vektor seperti ini, maka rumusnya itu dibalik dan dikurang. Jadi A dikurang P sama dengan Q dikurang A. Nah, yang mau dicari itu vektor A. Jadi A dipindah ruaskan jadi positif A, dan P dipindah ruaskan itu jadi positif P. Jadi A ditambah A itu sama dengan P ditambah Q. Nah, A ditambah A ini 2A, dan P ditambah Q itu, nah, kita masukkan nilai titik P tadi itu 2, min 5, min 1, dan nilai titik Q itu 6, min 1, 7. Nah, 2 ditambah 6 itu 8, dan min 5 ditambah min 1 itu min 6, dan min 1 ditambah 7 itu 6. Nah, jadi 2A sama dengan 8, min 6, dan 6. Nah, jika sudah seperti ini, maka dibagi dengan 2. Jadi 8 dibagi 2 itu 4. Min 6 dibagi 2 itu min 3, dan 6 dibagi 2 itu 3. Jadi A sama dengan 4 min 3, 3. Jadi jawabannya itu 4I dikurang 3J ditambah 3K. Jadi pertanyaannya nomor 16 yaitu diketahui vektor AB min 2, 4, 5 dan vektor BC min 2, 10, 18. Jika P titik tengah vektor BC, maka persamaan vektor AP adalah, jadi yang diketahui itu vektor AB min 2, 4, 5 dan vektor BC min 2, 10, 18. Jadi yang ditanyakan itu vektor AP. Jadi penyelesaiannya yaitu P titik tengah vektor BC. Nah, jadi BP sama dengan 1/2 BC. Nah, nilai vektor BC itu min 2, 10, 18. Jadi min 2 dikali 1, min 2, min 2 dibagi 2, min 1. 10 dikali 1, 10, 10 dibagi 2, 5. 18 dikali 1, 18, 18 dibagi 2, 9. Nah, jadi nilai vektor BP sudah didapatkan. Jadi vektor AP sama dengan vektor AB ditambah vektor BP. Nah, nilai vektor AB tadi itu min 2, 4, 5. Dan nilai vektor BP tadi itu min 1, 5, 9. Nah, min 2 ditambah min 1, min 3, 4 ditambah 5 itu 9, 5 ditambah 9 itu 14. Jadi nilai vektor AP itu min 3, 9, 14. Jadi jawabannya itu min 3I ditambah 9J ditambah 14K. Jadi pertanyaannya nomor 17 yaitu jika diketahui A min 6, 14, 10, B 2, 6, 6, dan C 6, 2, 4. Maka perbandingan vektor AB banding vektor BC adalah, nah, diketahui itu vektor A. Nilai vektor A itu min 6, 14, 10, B 2, 6, 6, dan C 6, 2, 4. Maka yang ditanyakan itu perbandingan vektor AB banding vektor BC. Nah, penyelesaiannya yaitu vektor AB. Yang pertama itu nilai vektor AB. Vektor AB jika bentuk seperti ini, maka rumusnya itu dibalik dan dikurang. Jadi B dikurang A. Nilai vektor B tadi itu 2, 6, 6 dikurang nilai vektor A. Nilai vektor A itu min 6, 14, 10. Nah, 2 dikurang min 6, 8. 6 dikurang 14, min 8. 6 dikurang 10, min 4. Nah, ini masih bisa disederhanakan dengan cara masing-masing dibagi 4. Jadi 8 dibagi 4, 2. Min 8 dibagi 4, 2. Min 4 dibagi 4, min 1. Nah, yang kedua itu vektor BC. Nah, jika bentuk vektornya seperti ini, maka rumusnya juga itu dibalik dan dikurang. Jadi C dikurang B. Nah, nilai vektor C tadi itu 6, 2, 4 dikurang nilai vektor B 2, 6, 6. Jadi 6 dikurang 2, 4. 2 dikurang 6, min 4. Dan 4 dikurang 6, min 2. Nah, ini juga masih bisa disederhanakan dengan cara masing-masing dibagi dengan 2. Jadi 4 dibagi 2, 2. Min 4 dibagi 2, min 2. Dan min 2 dibagi 2, min 1.
Jadi perbandingan vektor AB banding vektor BC itu 4, 2 min 2 min 1 banding 2, 2 min 2 min 1. Nah, nilai vektornya kan sama, jadi masing-masing dicoret. Jadi sisa 4 banding 2. Nah, ini juga masih bisa disederhanakan dengan cara masing-masing dibagi 2. Jadi 4 dibagi 2, 2 dibagi 2 itu 1. Jadi jawabannya itu 2 dibanding 1. Di sini saya akan membahas soal nomor 18 sampai soal nomor 22. Nah, untuk soal nomor 18, soalnya adalah untuk soal nomor 17 di atas, hasil dari perbandingan AC berbanding CB adalah, nah pilihannya ada 5. Yang pertama, A sama dengan min 1 banding 3, B sama dengan 2 banding min 3, C sama dengan min 3 banding 1, D sama dengan 3 banding 2, dan E sama dengan 1 banding 3. Nah, untuk menjawab soal nomor 18 ini, kita terlebih dahulu harus menulis apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Di sini yang diketahui, A sama dengan min 6, 14, dan 10. B sama dengan 2, 6, dan 6. C sama dengan 6, 2, dan 4. Nah, yang ditanyakan adalah AC berbanding CB. Nah, langkah pertama yang kita lakukan yaitu mencari nilai AC dan CB, di mana yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk mencari nilai AC yaitu C dikurang A, begitu pula dengan CB, yaitu B dikurang C. Kita masukkan nilai AC atau C dikurang A dalam satu matriks pada papan di samping ini. Nah, kita masukkan nilai C, di mana nilai C adalah 6, 2, dan 4 dikurang dengan nilai A, yaitu min 6, 14, dan 10. Begitu pula dengan CB atau B dikurang C. Kita masukkan nilai B, yaitu 2, 6, dan 6 dikurang dengan nilai C, yaitu 6, 2, dan 4. Nah, setelah itu kita jumlahkan nilai AC. Yang pertama, 6 dikurang min 6 sama dengan positif 12, 2 dikurang 14 sama dengan minus 12, dan 4 dikurang 10 sama dengan minus 6. Begitu pula dengan CB, di mana 2 dikurang 6 sama dengan minus 4, 6 dikurang 2 sama dengan positif 4, dan 6 dikurang 4 sama dengan positif 2. Nah, setelah kita jumlahkan dan mendapatkan hasil dari C dikurang A dan B dikurang C, selanjutnya kita mencari pembagi yang apabila kita bagi ruas kiri dengan ruas kanan, hasilnya akan sama. Nah, di sini di ruas kiri kita bagi dengan min 3. 12 dibagi min 3 sama dengan minus 4. Minus 12 dibagi dengan minus 3 sama dengan positif 4. Dan minus 6 dibagi dengan minus 3 sama dengan positif 2. Di sini, jumlah ruas kiri dengan ruas kanan sudah sama, maka ruas kanan kita bagi dengan 1, yaitu min 4 dibagi 1 sama dengan min 4, positif 4 dibagi 1 sama dengan positif 4, dan 2 dibagi 1 sama dengan positif 2. Jadi, perbandingan dari AC berbanding CB yaitu min 3 berbanding 1, dan jawabannya adalah C. Selanjutnya nomor 19. Soalnya adalah agar vektor A sama dengan X min 1, 4, dan 3, dan B sama dengan 6, Y, dan 9 terletak pada suatu garis lurus. Maka nilai X ditambah Y adalah, pilihannya ada 5, A sama dengan 8, B sama dengan 10, C sama dengan 14, D sama dengan 15, dan E sama dengan 18. Kita tulis dulu yang diketahui, yaitu A sama dengan X min 1, 4, dan 3, B sama dengan 6, Y, dan 9, dan yang ditanyakan adalah X ditambah Y. Nah, kita masukkan syarat segaris, yaitu A sama dengan K dikali dengan B. Kita masukkan nilai A, yaitu X min 1, 4, dan 3, sama dengan K dikali dengan 6, Y, dan 9. Selanjutnya kita mencari nilai K, yaitu 3 sama dengan 9K. Mengapa saya mengambil 3 sama dengan 9K? Karena hanya memiliki satu variabel dan untuk mempermudah kita untuk mencari nilai K. Nah, setelah itu kita pindah ruaskan 9 menjadi 3/9 sama dengan K. Masing-masing kita bagi dengan 3, 3 dibagi 3 sama dengan 1, 9 dibagi 3 sama dengan 3. Jadi nilai K adalah 1/3.
Nah, setelah kita mendapatkan nilai K, selanjutnya kita mensubstitusi K ke dalam X, yaitu X min 1 sama dengan 6K. K-nya kita ganti menjadi sepertiga, jadi 6 dikali 1 sama dengan 6, dibagi 3 sama dengan 2. Jadi X min 1 sama dengan positif 2. Min 1 kita pindah ruaskan menjadi positif 1, jadi X sama dengan 2 ditambah 1. 2 ditambah 1 sama dengan 3, jadi X sama dengan 3. Nah, selanjutnya kita substitusikan nilai K ke dalam Y, yaitu 4 sama dengan YK. K-nya kita ganti menjadi sepertiga. Nah, untuk mempermudah menghitungnya, kita tulis saja 3 per 1 dikali dengan 4. 3 dikali 4 sama dengan 12, dibagi dengan 1 sama dengan 12. Kita sudah mendapatkan nilai Y, yaitu 12. Nah, kita sudah mendapatkan nilai X dan Y, sekarang kita tinggal jumlahkan, di mana nilai X sama dengan 3 dan nilai Y sama dengan 12. 3 ditambah 12 sama dengan 15. Jadi X tambah Y sama dengan 15. Jawabannya adalah D. Selanjutnya nomor 20. Soalnya adalah diketahui P 7, 2, min 1, Q 5, min 2, dan 1, dan R 4, A, dan B. Jika P, Q, dan R 3 titik yang segaris, maka nilai A ditambah B sama dengan, pilihannya ada 5, A sama dengan min 5, B sama dengan min 2, C sama dengan 3, D sama dengan 6, dan E sama dengan 8. Diketahui P sama dengan 7, 2, dan min 1, Q sama dengan 5, min 2, dan 1, dan R sama dengan 4, A, dan B. Dan yang ditanyakan adalah A ditambah B. Nah, penyelesaiannya kita masukkan rumus yang diketahui, di mana PQ sama dengan K dikali dengan PR. Nah, untuk mencari nilai PQ, yaitu Q dikurang P, kita masukkan nilai Q, yaitu 5, min 2, dan 1, dikurang dengan nilai P, yaitu 7, 2, dan min 1. 5 dikurang 7 sama dengan min 2, min 2 dikurang min 2 sama dengan min 4, dan 1 dikurang min 1 sama dengan 2. Selanjutnya nilai PR atau R dikurang P, kita masukkan nilai R yaitu 4, A, dan B, dikurang dengan nilai P yaitu 7, 2, dan min 1. 4 dikurang 7 sama dengan min 3, A dikurang 2 sama dengan A kurang 2, dan B dikurang min 1 sama dengan B tambah 1. Selanjutnya kita mencari nilai K, di mana min 2 sama dengan min 3K. Min 3 kita pindah ruaskan menjadi min 2 per min 3 sama dengan K, atau positif 2 per 3 sama dengan K. Sehingga kita peroleh nilai K adalah 2 per 3. Nah, setelah kita mendapatkan nilai K, kita substitusikan nilai K untuk mencari nilai A. Nah, kita masukkan min 4 sama dengan K dalam kurung A dikurang 2. K-nya kita ganti menjadi 2 per 3, jadi min 4 sama dengan 2 per 3 dalam kurung A dikurang 2. Min 4 sama dengan 2 per 3 A dikurang 2 per 3 dalam kurung 2. 2 per 3 dalam kurung 2, 4 per 3. Jadi, min 4 sama dengan 2 per 3 A dikurang 4 per 3. Nah, min 4 per 3 kita pindah ruaskan ke kiri menjadi negatif. Jadi, min 4 dikurang min 4 per 3 sama dengan 2 per 3A. Min 4 dikurang min 4 per 3 sama dengan min 8 per 3 sama dengan 2 per 3A. Jadi, min 8 per 3 per 2 per 3 sama dengan A. Nah, untuk mempermudah menghitungnya, kita tulis jadi min 8 per 3 dikali dengan 3 per 2 sama dengan A. Min 8 dikali 3 sama dengan min 24, 3 dikali 2 sama dengan 6. Min 24 dibagi 6 sama dengan minus 4, jadi A sama dengan minus 4. Selanjutnya kita substitusi nilai K untuk mencari B. Kita masukkan 2 sama dengan K dalam kurung B ditambah 1. K-nya kita ganti menjadi 2 per 3. Kita kali masuk, 2 per 3 dikali B sama dengan 2 per 3B. 2 per 3 dikali 1 sama dengan 2 per 3. Setelah itu, kita pindah ruaskan 2 per 3 ke kiri menjadi negatif. Jadi, 2 dikurang 2 per 3 sama dengan 2 per 3B.
2 dikali 2 sama dengan 4/3 sama dengan 2/3B. Nah, untuk mempermudah menghitungnya, kita tulis saja 4/3 dikali 3/2. 4 dikali 3 sama dengan 12, 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, 12 dibagi 6 sama dengan 2, sehingga hasil yang diperoleh untuk B adalah 2. Sekarang kita tinggal jumlahkan, yaitu di mana A sama dengan min 4 dan B sama dengan 2. Min 4 ditambah positif 2 sama dengan negatif 2. Dan jawaban yang tepat adalah B. Nah, di nomor 21 soalnya adalah diketahui PQ sama dengan 2, 0, dan 4. Dan PR sama dengan 1, 1, dan 2. Jika PS sama dengan 1/2 PQ, maka vektor RS sama dengan diketahui PQ sama dengan 2, 0, dan 4. PR sama dengan 1, 1, dan 2. Jika PS sama dengan 1/2, ditanyakan adalah vektor RS. Penyelesaiannya PS sama dengan 1/2. Kita masukkan nilai PQ, di mana PQ sama dengan 2, 0, dan 4. Sekarang kita tinggal jumlahkan. 1 dikali 2 sama dengan 2, dibagi 2 sama dengan 1. 1 dikali 0 sama dengan 0, dibagi 2 sama dengan 0. 1 dikali 4 sama dengan 4, dibagi 2 sama dengan 2. Maka hasil yang diperoleh dari PS sama dengan 1, 0, dan 2. Selanjutnya, kita mencari nilai RS dengan rumus yang diketahui, yaitu RP ditambah dengan PS. Nah, berhubung di sini tidak ada RP dan hanya ada PR, maka PR kita ganti menjadi min PR ditambah dengan PS. Nah, semua nilai PR kita ganti menjadi minus, yaitu di mana min PR sama dengan min 1, min 1 dengan min 2 ditambah dengan PS yang sudah kita peroleh tadi, yaitu 1, 0, dan 2. Sekarang kita tinggal jumlahkan, di mana min 1 ditambah 1 sama dengan 0, dan min 1 ditambah 0 sama dengan min 1, dan min 2 ditambah 2 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh nilai RS sama dengan 0, min 1, dan 0. Nah, hasil yang tepat adalah A, yaitu 0, min 1, dan 0. Nah, untuk nomor 22 atau nomor terakhir, diketahui A sama dengan 1, 2, 3, B sama dengan 3, 3, dan 10, dan C sama dengan 7, 5, dan min 3. Jika A, B, dan C segaris atau kolinear, maka perbandingan AB berbanding BC sama dengan, nah pilihannya ada 5. Yang pertama, A sama dengan 1/2, B sama dengan 2/1, C sama dengan 2/5, D sama dengan 5/7, dan E sama dengan 7/5. Diketahui A sama dengan 1, 2, dan 3, B sama dengan 3, 3, dan 1, C sama dengan 7, 5, dan min 3. Dan yang ditanyakan adalah AB berbanding BC. Nah, sebelumnya teman-teman, nilai B ini adalah 3, 3, dan 10. Tapi saya ganti menjadi 3, 3, dan 1. Karena nilai B sama dengan 3, 3, dan 10 tidak saya dapatkan. Dan saya ganti menjadi 3, 3, dan 1. Nah, lanjut saja penyelesaiannya. Kita mencari nilai AB terlebih dahulu, yaitu B dikurang A. Dan untuk nilai BC, yaitu C dikurang B. Kita masukkan nilai B, yaitu 3, 3, dan 1 dikurang dengan nilai A, yaitu 1, 2, dan 3. Dan sekarang kita tinggal jumlahkan, yaitu 3 dikurang 1 sama dengan 2, 3 dikurang 2 sama dengan 1, dan 1 dikurang dengan 3, yaitu min 2. Selanjutnya, kita mencari nilai BC atau C dikurang B. Kita masukkan nilai C, yaitu 7, 5, dan min 3 dikurang dengan nilai B, yaitu 3, 3, dan 1. Nah, sekarang kita tinggal jumlahkan. 7 dikurang 3 sama dengan 4, 5 dikurang 3 sama dengan 2, dan min 3 dikurang 1 sama dengan min 4. Nah, setelah kita jumlahkan dan mendapatkan hasil dari AB dan BC, di mana nilai AB sama dengan 2, 1, dan min 2, dan BC sama dengan 4, 2, dan min 4. Nah, setelah itu kita mencari pembagi yang apabila kita bagi ruas kiri dengan ruas kanan itu hasilnya akan sama. Di sini ruas kanan saya bagi dengan 2, di mana 4 dibagi 2 sama dengan 2, 2 dibagi 2 sama dengan 1, dan min 4 dibagi 2 sama dengan min 2.
Nah, sekarang ruas kanan dengan ruas kiri jumlahnya sudah sama. Maka ruas kiri kita bagi dengan 1 saja. Di mana ruas kiri adalah 2 dibagi 1 sama dengan 2, 1 dibagi 1 sama dengan 1, dan min 2 dibagi 1 sama dengan 1. Sehingga kita peroleh dari perbandingan AB dan BC ini adalah 1 berbanding 2. Jawabannya adalah A.